Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 akan membahas mengenai evaporasi, ion exchange, dan persyaratan pengolahan limbah B3. Kelompok 4 sendiri terdiri dari 19 mahasiswa dengan nama-nama terlampir. Dalam pembuatan makalah, terdapat outline atau kerangka makalah, yaitu yang terdiri dari bab 1, latar belakang dan tujuan, bab 2, tinjauan pustaka, bab 3, hasil dan pembahasan, bab 4, kesimpulan dan saran, serta daftar pustaka yang menunjang tinjauan pustaka kami. Masuk ke bab pertama, yaitu pendahuluan. Terdapat hal-hal yang melatar belakangi pembuatan makalah kami sebagai berikut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3, mendefinisikan bahwa B3 adalah zat, energi, dan atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan atau jumlahnya, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung, yang dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup, atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Kemudian, terdapat proses evaporasi, yaitu proses pemekatan suatu larutan. Proses evaporasi akan menurunkan aktivitas air. Proses ini juga sangat dipengaruhi oleh perbedaan tekanan uap, suhu udara, angin, kualitas air, serta permukaan bidang evaporasi sendiri. Kemudian terdapat sebuah metode, yaitu ion exchange, sebuah metode yang sering digunakan untuk proses pengolahan limbah cair dengan jumlah yang volume besar, tetapi hanya mengandung radioaktif dalam jumlah yang kecil. Proses pengolahannya didasari oleh sifat kimia di dalam suatu larutan yang dapat mempengaruhi dalam proses pengolahannya. Nah, terdapat tujuan-tujuan dari pembuatan makalah kami tentang evaporasi, ion exchange, maupun pengelolaan limbah B3. Tujuan pertama yaitu mengetahui persyaratan pengolahan limbah B3. Tujuan kedua yaitu mengetahui pengolahan B3 dengan cara evaporasi beserta alat-alat yang digunakan. Dan tujuan ketiga yaitu mengetahui pengolahan limbah B3 dengan menggunakan resin kation atau metode ion exchange. Masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Apa itu evaporasi? Evaporasi adalah sebuah proses pengentalan sebuah larutan dengan cara mendidihkan atau menguapkan pelarut yang ada. Dalam proses evaporasi, suhu sangat berpengaruh, yaitu apabila terlalu tinggi suhu akan merusak bahan yang dievaporasi. Selain suhu, juga perbedaan tekanan mempengaruhi proses evaporasi, yang menyebabkan pelarut yang teruap akan berpindah ke tekanan yang lebih tinggi, sehingga akan terpisah dan tidak tercampur kembali ke bahan. Kemudian, apa itu ion exchange? Ion exchange adalah sebuah proses pemurnian larutan air menggunakan resin penukar ion polimer padat, atau dapat dikatakan sebagai proses di mana ion ditukar antara dua elektrolit dalam pelarut. Prinsip penukar ion, sebagian besar penukar ion dibuat secara sintetik dari bahan organik yang biasa disebut resin penukar ion. Mekanisme pertukaran ion. Pertukaran ion dapat ditempatkan sebagai sebuah proses kesetimbangan kimia. Kemudian bagaimana sih persyaratan pengolahan limbah B3 itu? Langkah pertama yaitu setiap pengolahan limbah B3 diperlukan suatu izin dari KLH, dan setiap aktivitasnya yang melalui berbagai tahapan harus dilaporkan secara bertahap juga. Yang kedua, lokasi pengolahan dilakukan di dalam lokasi penghasil limbah atau di luar lokasi penghasil limbah yang jauh dari lingkungan masyarakat sekitar atau keramaian. Dan yang ketiga, teknologi pengolahan berdasarkan oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015, yaitu berupa insenerator yang dapat mereduksi massa dan volume limbah padat B3 sampai 90%. Kemudian yaitu bab 3, hasil dan pembahasan dari kelompok kami. Didapatkan persyaratan pengolahan limbah B3 berdasarkan Bapedal tahun 1995, yaitu setiap bahan sisa
suatu kegiatan proses produksi yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau B3 karena sifat yang dimilikinya serta konsentrasi atau jumlahnya baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat merusak dan mencemarkan lingkungan serta dapat membahayakan kesehatan manusia. Terdapat persyaratan pengolahan limbah B3 baik secara kimia ataupun fisik, yaitu dalam kimia ada reduksi oksidasi, elektrolisasi, netralisasi, presipitasi atau pengendapan, solidifikasi, stabilisasi absorpsi, penukaran ion, pirolisa, maupun secara fisik yaitu adalah pembersihan gas, pemisahan cairan dengan padatan, penyisihan komponen-komponen yang spesifik. Kemudian apa itu evaporasi? Setelah kami bahas, evaporasi merupakan suatu proses yang dengan tujuan memengkatkan larutan yang terdiri dari pelarut yang volatil dan zat terlarut yang non-volatil. Pada umumnya, evaporasi dilakukan untuk menguapkan pelarut yang tercampur dalam limbah. Jadi, ketika pelarut sudah terpisah dengan limbah, akan mempermudah dalam mengisolasi limbah kembali, sehingga pengolahan limbah akan semakin mudah. Kemudian, apa sih alat-alat yang digunakan dalam proses evaporasi? Alat-alat yang digunakan termasuk ke dalam evaporator dengan klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan tekanan operasinya, vakum atau atmosfer. Yang kedua, berdasarkan jumlah efek yang dipakai, baik itu tunggal ataupun jamak. Dan yang ketiga, berdasarkan jenis aliran konveksi, baik alami ataupun buatan, yang berdasarkan kontinuitas operasi yang dilakukan dalam pengolahan limbah B3. Nah, berikut adalah klasifikasi evaporator, yaitu yang pertama evaporator pipa pendek, yang kedua ada evaporator pipa panjang vertikal dengan lapisan naik, yang ketiga ada evaporator pipa panjang vertikal dengan lapisan turun, yang keempat ada forced circulation evaporation section, yang kelima ada evaporator lapisan tipis teraduk atau lapisan tersapu, yang keenam ada evaporator pelat datar, dan yang ketujuh adalah evaporator sentrifugal atau kerucut. Klasifikasi di sini ditentukan berdasarkan bentuk-bentuk evaporatornya. Jadi berfungsi sama untuk mereduksi dan menurunkan jumlah limbah yang ada dengan cara kimia ataupun fisika. Nah, hasil pembahasan kami yang kedua yaitu mengenai ion exchange, yaitu merupakan suatu proses penyerapan ion-ion oleh resin dengan cara ionin dalam fase cair diserap melalui ikatan kimiawi karena bereaksi dengan padatan resin. Reaksi ini dapat terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi ion di dalam limbah dengan bantuan gaya dorong dari resin tersebut. Pada pengolahan limbah B3, pertukaran ion umumnya dilakukan menggunakan resin penukar ion karena mengandung ion positif seperti nuklida CS137 dan CO60. Penggunaan penukar ion dimasukkan ke dalam paket kolom untuk mempermudah proses aliran cair ke dalamnya. Kolom penukar ion yang digunakan bisa diisi oleh berbagai variasi ukuran dan material sesuai dengan syarat yang ditetapkan. Berikut merupakan proses pengolahan limbah B3 resin penukar kation atau dengan cara ion exchange. Langkah pertama yaitu dengan memasukkan resin ke dalam kantong bahan dengan bahan kain katun. Kemudian, masukkan zat resin tersebut ke dalam toren. Lalu, resin penukar kation dimasukkan ke dalam tangki berbahan PVC dengan kapasitas 500 liter. Oke, kemudian ada bab 4 yaitu penutup. Dari hasil pembahasan kami di atas, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat kami ambil, yaitu yang pertama, kesimpulan pertama, persyaratan pengolahan limbah B3 harus disesuaikan dengan jenisnya ataupun karakterisasi dari limbah B3 tersebut, sehingga dapat diolah dengan menggunakan beberapa teknologi yang berdasarkan cara pengolahannya. Kesimpulan kedua yaitu, pengolahan limbah B3 dengan cara evaporasi merupakan pengolahan dengan menguapkan pelarut yang tercampur dalam limbah sehingga limbah yang sudah mengental tersebut dapat diisolasi kembali. Penggunaan tersebut menggunakan sebuah alat yang dinamakan evaporator yang akan memekatkan senyawa atau cairan tersebut. Kesimpulan yang terakhir yang ketiga yaitu pengolahan limbah B3 dengan menggunakan resin kation atau metode ion exchange dilakukan dengan penyerapan ion-ion oleh resin dengan cara
Ion-ion tersebut dalam fase cair diserap melalui ikatan kimiawi karena bereaksi dengan padatan resin. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaklumkan.